Kita bertemu untuk pertama kali dan kita akan belajar tentang Tritunggal Allah dan namanya. Sebelum masuk ke sana, saya memperkenalkan diri saya Pendeta Dr. Samuel Tinambunan, mengembalakan jemaat di GKRI Victory, Pondok Aren, Tangerang Selatan atau Bintaro. Kita akan membahas Tuhan dan namanya. Kita merujuk kepada beberapa tokoh. Saya akan menjelaskannya berdasarkan bibliologi. Teologi biblika adalah pendekatan penjelasan atau usaha menjelaskan Alkitab dengan Alkitab itu sendiri, di mana bahan-bahan dari Alkitab itu diambil untuk menjelaskan Alkitab dan bukan pengertian teologi secara filosofis. Paling tidak di Alkitab ada dua teologi ya pendekatannya. Ada beberapa, tapi saya katakan pada pagi hari ini paling tidak ada dua. Yang pertama namanya biblika. Teologi biblika menjelaskan Alkitab dengan Alkitab. Teologi sistematika akan menjelaskan Alkitab dengan mengambil dari luar untuk mendukung kebenaran Alkitab. Mengambil tokoh filsafat misalnya, tokoh sejarah misalnya, tokoh yang sudah menyatakan dirinya. Tetapi teologi biblika dia akan menjelaskan Alkitab dengan Alkitab. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya mau menjelaskan dari 5 tokoh. Ada 5 tokoh yang akan kita buat sebagai referensi pada hari ini. Adam, Nuh, Abraham, Yakub, dan Musa. Penjelasan Allah dan namanya saya akan buat 4 episode. Yang pertama, Allah itu siapa? Allah itu kenapa disebut Bapa? Itu yang pertama. Yang kedua nanti Allah itu kenapa disebut anak? Yang ketiga Allah itu kenapa disebut Roh Kudus? Yang keempat kesimpulan. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebabnya bagi saudara yang menonton video ini jangan sampai ketinggalan. Ikuti 1, 2, 3, dan 4 agar pengetahuanmu lengkap tentang firman Tuhan, sehingga engkau bisa menjadi apologet yang benar di hadapan Kristus. Tidak boleh kalut ketika iman kita diserang oleh orang lain. Kita punya Allah adalah Allah yang kasih, dan kita tidak terlalu membutuhkan terlalu banyak orang menjadi orang Kristen. Cukup orang Kristen tetap menjadi orang Kristen setia kepada Tuhan. Pelajari firman Tuhan, dan jika ada orang yang mulai menekannya, tidak usah terlalu bingung. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat tokoh yang pertama yang kita pelajari adalah Adam. Dikatakan di sini saya katakan Allah menampakkan diri kepada Adam sebagai Allah suara, audio. Adam tidak melihat Tuhan. Itu menurut Alkitab. Hanya suara. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu manusia itu menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ketika Adam dan Hawa putus hubungan dengan Tuhan, yang mengambil inisiatif bertemu adalah Tuhan. Jadi agama itu sebetulnya artinya adalah, menurut saya, Pendeta Dr. Samuel Tinambunan berpendapat agama itu adalah usaha manusia mencari Tuhan. Jika manusia berusaha mencari Tuhan, maka dia akan menemukan banyak kendala, kegagalan, dan ekses. Mungkin saja dia bisa bertemu dengan Tuhan, tetapi dia sendiri akan tidak mengenal Tuhan yang dicari itu jika Tuhan tidak berbicara.
Tetapi bagi orang Kristen itu hanya mengikuti kata Alkitab. Karena Allah lah yang berinisiatif menampakkan diri kepada manusia. Inisiatif yang pertama kita lihat tadi bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka jatuh, lalu mereka itu bersembunyi dan Allah yang berinisiatif menemukan. Itu sebabnya ditanya, Adam, kamu di mana? Aku bersembunyi. Tuhan bilang, apakah kamu sudah memakan buah pohon yang kularang itu? Itu kan tanya dia. Sudah tahu. Manusia itu, Adam berkata bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang mengajak aku memakan. Allah tanya lagi kepada Hawa, ular itu memperdaya aku. Karena mereka saling tuding, maka ketiga-tiganya dihukum. Adam dihukum, dia harus berjerih lelah. Dia berpeluh untuk mencari makanan kebutuhan keluarganya. Hawa, dia harus merasa sakit untuk melahirkan anaknya. Ular, dia harus berjalan dengan perutnya dan debu akan menjadi makanan baginya seumur hidupnya. Nah, pemirsa yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Adam dan Hawa sudah ditemui Tuhan, maka kegiatan manusia berlanjut. Mungkin saja keturunan Adam mulai mencari-cari Tuhan. Makanya ada yang disebut orang kafir, ada mencari dewa-dewa yang bukan Tuhan karena udah putus hubungan. Lalu perilaku manusia itu jahat adanya. Yang satu merasa diri paling benar, terjadi saling curiga, bunuh-membunuh, perkawinan tidak beres. Allah datang kepada tokoh yang kedua, namanya Nabi Nuh. Dikatakan di sini kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Lalu berikutnya dikatakan lagi, Kejadian pasal 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu tokoh yang kedua. Allah menampakkan diri kepada Nuh. Sejauh ini Nuh tidak mempersoalkan nama Tuhan. Nuh mematuhi firman, dia buat kapal, dia ajak keluarganya. Itu sebabnya mereka selamat 8 orang. 3 anaknya, 3 menantunya, dia suami istri. Jadi 8 orang yang selamat, berikut semua jenis-jenis binatang yang dimasukkan di kapal itu. Oleh Allah yang sama, yang berinisiatif menampakkan diri kepada Adam, itu pula yang menampakkan diri kepada Nuh. Dan yang ketiga, kita lihat di sini, Allah melihat ketika generasi Nuh semakin berkembang, kejahatan manusia semakin jahat. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Itu sebabnya ketika malaikat Tuhan itu datang ingin memberitahukan kepada Abraham, dikatakan di sana dia menemui orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora kepada keponakannya itu, Lot. Ketika dia mampir di rumah Lot, bahkan penduduk Sodom Gomora berkata, ambil orang itu, kami akan memakai dia. Artinya mereka ingin memperkosa malaikat Tuhan itu. Ya, namanya Tuhan.
Lalu Tuhan membuat mereka buta pada ketika itu juga. Satu dengan yang lain, berantakan. Tuhan berkata besok paginya kepada Lot, tinggalkan negeri ini. Jangan berlambat-lambat. Besok pagi kamu harus tinggalkan tempat ini. Dan jangan menoleh. Siapa yang menoleh akan menjadi tiang garam. Itu sebabnya ketika pergi Allah bakar Sodom dan Gomora, maka Lot dan istrinya dan kedua anak gadisnya mereka berjalan. Tetapi istrinya menoleh ke belakang. Alkitab berkata dia menjadi tiang garam sampai dengan hari ini. Menurut tradisi, tiang garam itu masih ada di sana. Itu kita lihat Allah bertemu dengan Abraham. Sampai di sini kita lihat belum ada persoalan. Abraham tidak mempertanyakan siapa nama Tuhan. Karena ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berdiri dari pintu gerbang, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Belum ditanya namanya. Sampai generasi Abraham belum butuh nama Tuhan itu. Mereka butuh penuntun. Jadi sekali lagi, agama itu usaha manusia mencari Tuhan. Itu sebabnya ada orang menjadi membela agamanya. Agama Kristen tidak perlu dibela karena bukan kita yang mencari Tuhan. Kita tidak mampu mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang datang berinisiatif menyapa kita. Berbahagialah engkau menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus karena Dia yang menampakkan diri. Ini juga yang akan saya jelaskan. Dia terus berusaha mencari, berusaha menjelaskan manusia itu. Sampai di sini kita lihat tokoh yang ketiga tadi, Abraham itu, dia belum bertanya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata begini kepada Abraham, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan besar. Itu dikatakan. Jadi kepada Abraham diberikan upah yang besar, keturunannya akan diberkati. Allah berbicara kepada Abraham, keturunanmu nanti 450 tahun akan diperbudak satu bangsa, sampai kejahatan bangsa itu pada klimaksnya. Ternyata benar. Keturunan Abraham nanti kita lihat dijajah di sana di Mesir 400 tahun. Itu sudah diberitahukan sebelumnya oleh Allah yang berusaha menampakkan diri kepada manusia. Allah berusaha menampakkan diri kepada Adam. Allah menampakkan diri kepada Nuh. Allah menampakkan diri kepada Abraham. Tidak pernah Adam berusaha mencari Tuhan. Tidak pernah Nabi Nuh berusaha mencari Tuhan. Tidak pernah Abraham berusaha mencari Tuhan. Sebab itu mustahil. Allah yang kekal mau dicari, cari kemana? Ada banyak manusia yang bercerita tentang surga, nggak pernah tahu di mana surga itu. Tuhan Yesus berkata, Dia yang pernah datang dari surga, yang tahu surga. Jadi jangan bercerita berlebihan tentang surga. Dasarmu hanya Alkitab mengetahui di mana surga itu. Kecuali ada engkau diberikan karunia lebih sedikit, dijelaskan kepadamu bagaimana surga itu. Kepada kita para Tuhan tentu. Lalu tokoh yang keempat saya akan lihat di sini nanti kita lihat, maka dia mulai bertanya siapa nama Tuhan. Tokoh yang keempat Allah menampakkan diri. Kita lihat di sini peristiwanya adalah berfirman, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberitahukan kepada Yakub di situ. Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya. Tokoh berikutnya, tokoh keempat kita lihat mulai ada usaha menanyakan siapa nama Tuhan. Kenapa ditanyakan siapa nama Tuhan di situ? Kita lihat ditanyakan siapa nama Tuhan. Karena Yakub sudah mulai tidak pribadi lagi. Dia akan menyerahkan
pengalaman pribadinya, perjalanannya kepada keturunannya nanti yang disebut dengan bangsa Israel. Lalu dia bilang, sebutkan nama. Lalu dia bilang, kenapa kau tanya nama itu? Nama itu ajaib. Namaku adalah ini. Maka diberkatinya Yakub. Jadi tidak ada yang tahu nama Tuhan sampai dengan di zaman oleh Yakub. Tetapi yang jelas kita lihat di situ, Yakub ditolong dan diberkati. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Setelah Yakub bertanya siapa nama Tuhan, dalam penglihatannya itu, dalam mimpinya itu, diturunkanlah satu tangga. Tangga itu dari bumi ke surga. Maka malaikat Tuhan turun naik. Siapakah malaikat Tuhan itu? Itu adalah Tuhan sendiri. Itu yang ketiga kita lihat. Berikutnya kita lihat kepada tokoh yang kelima, Musa. Tokoh yang kelima kita lihat dikatakan di situ, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku pergi kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Musa mulai berinisiatif bertanya. Tapi perhatikan, Allah menampakkan diri kepada Musa. Allah berusaha menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb. Apa yang terjadi di Gunung Horeb itu? Ada semak belukar. Semak belukar terbakar. Apinya besar. Dia berusaha datang ke sana, tapi dari dalam api timbul suara berkata, Musa, jangan mendekat. Buka kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri ini adalah kudus adanya. Itu sebabnya disebut menjadi gunung Allah. Allah menampakkan diri kepadanya seperti api. Itu yang kita lihat. Allah menampakkan diri seperti api. Maka kita lihat di situ kemudian katakan, ketika ditanya, jawab Allah begini kepada Musa. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi akulah telah mengutus aku kepadamu. Jadi namanya aku adalah aku yang telah mengutus aku kepadamu, kata Tuhan. Itu namanya. Maka tidak dijumpai namanya. Nah itu sebabnya dikatakan lagi, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak belukar, lalu melihat dan nampaklah maka duri itu menyala tetapi tidak dimakan oleh api, terbakar tetapi tidak ada api. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang nama itu. Kembali kedua kali Allah berkata kepada Musa, apa yang harus kujawab kepada mereka? Kata Musa, apa yang harus kujawab kepada mereka? Tetapi kita lihat di sini kembali, selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Sampai di sini, maka mereka tidak lagi berusaha menanyakan nama Tuhan itu. Lalu pertanyaannya, kenapa orang Kristen selalu menyebut Tuhannya Bapa? Apa alasannya? Alasannya adalah kita lihat tadi sudah berapa tokoh memanggil nama Tuhan, bertanya nama Tuhan, dan tidak kepada seorang pun dijelaskan siapa namanya. Maka mulai pada saat itu bangsa Israel memanggil Tuhannya adalah Bapa.
Orang Israel memanggil Tuhannya adalah Bapa. Katakan di sini, Allah seperti guru. Allah menampakkan diri seperti guru. Allah menampakkan diri seperti api. Allah menampakkan diri seperti awan. Ketika bangsa Israel berjalan, Allah menyertai mereka seperti awan. Dari awan itu ada suara. Mereka panggil itu Bapa. Ketika siang hari mereka berjalan awan, ketika malam hari mereka berjalan ada nyala api, tiang api. Maka mereka menyebut Allah yang ada dalam tiang api itu adalah Allah Bapa. Jadi jelas, orang Kristen menyebut Allah itu Bapa karena dari Abraham, Yakub, Ishak, bangsa Israel beberapa kali bertanya siapa nama Tuhan. Tidak pernah dijawab Tuhan. Nama itu kudus. Itu sebabnya di dalam salah satu hukum dikatakan di sana, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Allah memandang orang itu bersalah. Hati-hati menyebutkan nama Tuhan. Jangan bersumpah demi bumi, bersumpah demi jabatan, bersumpah demi sebuah. Tidak boleh. Itu bersalah di pemandangan Allah. Yang terakhir kita lihat lagi ada namanya Manoah, bertanya siapa nama Tuhan? Itu Manoah itu adalah ayahnya Simson. Ketika Allah berbicara kepada istri Manoah bahwa istrinya akan mengandung karena sudah lama tidak mengandung, lalu dia berbicara kepada istri Manoah, lalu Allah juga berbicara kepada Manoah, lalu Manoah berkata begini, katakan di dalam Hakim-Hakim pasal 13, katakan di sini. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau pula juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Nama Tuhan ajaib. Jadi orang Kristen memanggil Tuhannya Bapa karena ajaib. Orang Kristen memanggil Tuhannya Bapa itu mengikuti tokoh-tokoh Alkitab. Adam belum, Nuh belum, Abraham belum. Kenapa ketika tokoh ini belum? Karena mereka mencari Tuhan dipanggil hanya bersifat pribadi. Adam dipanggil adalah untuk menyelamatkan generasi manusia. Nuh dipanggil adalah ingin menyaring manusia dari ribuan manusia disaring. Lalu tinggal 8 orang. Generasi berikutnya kita lihat, karena sudah ada perjanjian tidak akan dimusnahkan lagi, maka dipanggillah seseorang akan menjadi hamba Tuhan, namanya Abraham. Maka dari Abraham itulah keturunannya menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel. Dan dari bangsa itu nanti akan kita lihat turun, datang, berinkarnasi, namanya Yesus Kristus. Puji Tuhan, sampai di sini kita akan berbicara di episode pertama ini. Maka episode berikutnya nanti kita akan membahas tentang Allah Anak. Allah Bapa cukup rinci saya jelaskan, dan kemudian akan jelaskan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tonton episode berikutnya tentang Allah yang disebut dengan Anak. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.